Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita lihat untuk jadwal terbaru ya, sekarang ini kita sudah masuk pada menjelang pengumuman Pascasarjana 2. Sementara itu untuk penyelenggaraan seleksi P3K Guru tahun 2021, kalau misalkan kita lihat pada alur seleksi, maka di tahun 2021 ini untuk mekanismenya itu terdiri dari 3 kali tes, teman-teman, yaitu tes pertama, tes kedua, dan juga tes ketiga. Nah, di sini untuk formasi yang diajukan oleh masing-masing Pemda ini adalah nanti semua akan terisi ya. Setelah tes tahap ketiga, nanti masih ada yang kosong, langsung ada optimalisasi formasi. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita tidak lulus juga, teman-teman, setelah tes tahap 3 maupun juga optimalisasi formasi? Tentu saja teman-teman bertanya-tanya, apakah nanti di tahun 2022 itu ada seleksi P3K Guru, kemudian formasinya berapa? Makanya pada video ini kita akan berbagi info pengangkatan honorer tahun 2022 melalui jalur P3K. Bagaimana informasinya? Kuotanya berapa? Formasinya berapa? Bagaimanakah cara untuk melihat formasi di daerah masing-masing? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, teman-teman, yaitu awal mula informasi terkait tentang pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini adalah mendasar dari surat dari Kemenpan RB tertanggal 22 Oktober kemarin, yang mana di sini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan juga daerah. Yang mana di sini terkait tentang apa? Yang pertama adalah tentang pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Ini dibuka kembali ya sampai akhir November 2021. Nah, ini teman-teman, jadi untuk tahun 2022 ini nanti akan dibuka kembali untuk seleksi P3K gurunya. Jadi teman-teman yang nggak lolos ini nggak usah khawatir ya. Selanjutnya coba kita cek terkait tentang informasi ini lanjutannya bagaimana. Kemudian di sini kita juga dapat informasi bahwa dari Kemenpan RB, untuk yang poin pertama teman-teman, untuk pengusulan kebutuhannya, ini adalah nanti di tahun 2022, ini pengadaan ASN ini hanya untuk P3K, jadi tidak ada pengangkatan CPNS ya teman-teman. Kemudian pengusulannya ini berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan formasi dari instansi pembina, jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan, fiskal atau belanja pegawai. Kemudian mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja. Kemudian khusus di instansi daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, ini diutamakan jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi oleh XTHK2 dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Selanjutnya dari informasi ini adalah dari Kemenpan RB, teman-teman. Coba kita cek dari Kementerian Keuangan itu bagaimanakah follow up-nya. Ibaratkan gayung bersambut, di sini dari Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat dengan nomor 204 PK 2021 tertanggal 13 Desember 2021 tentang perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru untuk alokasi DAU tahun 2022. Setelah Kemenpan RB menyurati masing-masing instansi di daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan juga pusat, maka di sini sudah diperoleh untuk anggarannya, yaitu ini adalah untuk formasi P3K Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021, ini sebanyak 507.848 orang. Kemudian untuk perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 ini ada 758.018 orang. Untuk P3K non guru ada sekian ini, 184.239. Nanti 2022 tidak ada pengangkatan dari jalur CPNS, teman-teman. Nah, jadi ini adalah data fix terkait tentang formasi tahun 2022 nanti. Berikutnya, di sini kita juga sudah bisa, teman-teman. Kalau misalkan di sini adalah formasi 2022, 758.018 orang. Di sini bagaimanakah kalau misalkan kita ingin mengecek formasi di daerah kita masing-masing? Nah, berikut ini adalah cara untuk mengecek kira-kira formasi di kabupaten saya itu berapa ya, di provinsi saya berapa ya. Nah, maka teman-teman silahkan ikuti cara inti untuk mengeceknya. Untuk mengecek kuota atau formasi yang sudah diusulkan dari masing-masing daerah ke instansi ke PAN RB ya, teman-teman bisa ketikkan kata kunci ini.
Yaitu HTTP, yaitu ini aja, www.gtkhnk35.or.id. Ini adalah website yang menyediakan hal itu, kemudian kita bisa klik enter. Berikutnya teman-teman setelah sampai sini bisa klik ya pada bagian ini, info yang paling banyak dibaca, yaitu di sini, ikhtisar formasi P3K tahun anggaran 2022, kita bisa klik. Nah, di sini ini adalah untuk tampilan surat yang tadi teman-teman, kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk melihatnya. Nah, di sini kita bisa cek untuk melihatnya, dari masing-masing provinsi. Nah, di sini kita bisa klik di sini ya untuk melihat formasi. Jika teman-teman ingin beli kaos bila bisa hubungi Bapak ini ya, Bapak Nasrullah TV. Nah, ini teman-teman, lihat kuota formasi 2022, ini kita bisa klik di sini teman-teman. Maka kita akan diarahkan menuju ke website yang menyediakan informasi hal itu. Ikhtisar formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini ada petunjuknya, kita ketikkan kata kunci ya pada menu pencarian, kemudian masuk provinsi mana, kemudian anggaran berapa, kemudian masing-masing daerahnya berapa. Nah, misalkan saya berada di Jawa Tengah teman-teman, saya ingin melihat formasi di Sragen, nanti tahun 22 itu ada berapa. Nah, ini kita klik di sini, Provinsi Jawa Tengah 22, kita klik. Slotnya di sini akan difilter, yaitu nama-nama kabupaten yang ada di Jawa Tengah, terdiri dari kabupaten dan juga kota. Nah, ini kalau misalkan kita ingin melihatnya, saya berada di Kabupaten Batang misalkan. Ini kita klik di sini, bagian pencarian kita klik, maka kita akan diarahkan menuju informasi ini. Daerah Batang, Provinsi Jawa Tengah, jumlah formasi 21 adalah sekian. Nah, anggarannya sekian, jumlah seleksi ini formasi tahun 2022 ini ada 2.645. Anggaran yang disediakan adalah ini. Kalau ingin kembali kita bisa klik balik ke daftar. Kalau misalkan daerah yang saya cari belum ketemu, nah ini kita scroll, kita cari satu persatu. Kabupaten Sragen kok belum ada ya. Oh, di sini ada halaman 2. Kita coba klik halaman 2. Maka ada ditampilkan yaitu untuk Kabupaten Surakarta, Semarang dan seterusnya. Nah ini teman-teman untuk Kabupaten Sragen. Nah, ini kita bisa klik di sini ya. Nanti ada berapa. Nah, di sini untuk Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah jumlah formasi 2021 ini ada sekian. Kemudian nanti formasi tahun 2022 ini ternyata masih membuka formasi sebanyak 1.814. Jadi tahun 2021 ada sekian ini 2.879. Tahun 2022 1.814. Teman-teman untuk mencari di daerah masing-masing, ini silahkan gunakan cara seperti itu tadi ya. Oke, tetap semangat teman-teman yang belum lolos di tahun ini. Semoga tahun depan nanti kesempatan semakin besar dan banyak bisa lolos ya. Demikian info update terkait tentang pengangkatan honorer 2022. Semoga bermanfaat.